Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman dari kelas F36. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Analisis Program Investasi di Aplikasi Dana. Pertama tuh di sini ada kata pengantar, terus ada definisi juga. Untuk satu pendahuluan, latar belakangnya itu investasi merupakan penanaman dana untuk mengembangkan keuangan agar memperoleh keuntungan di masa depan. Satu, investasi menjadi salah satu kebutuhan utama untuk berusaha, baik dalam memulai atau melanjutkan usaha di Indonesia. Salah satu sektor pembangunan ekonomi nasional yang membutuhkan dana untuk memulai atau melanjutkan usaha adalah usaha kecil dan menengah. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia menyatakan bahwa pada Februari 2014 jumlah UKM di Indonesia mencapai 56,5 juta usaha dan diperkirakan akan mencapai angka 58 juta usaha pada akhir tahun 2014. Jumlah usaha yang begitu besar dapat dijadikan peluang untuk memberikan dana investasi pada usaha-usaha yang membutuhkan. Di sisi lain, investasi harus disertai pengelolaan yang baik dengan standar tertentu agar proses peminjaman hingga pengembalian dana dapat dilakukan dengan baik dan terpercaya. Pengelolaan dana investasi yang disertai dengan ketentuan tertentu dinamakan manajemen investasi. Untuk rumusan masalahnya itu berdasarkan paparan latar belakang, maka dapat ditentukan rumusan masalah yang dihadapi antara lain. Satu itu bagaimana rancangan website yang dapat memudahkan investor dan melakukan pengontrolan dan monitoring terhadap dana investasi pada UKM. Untuk yang kedua itu bagaimana rancangan website yang dapat memudahkan UKM dalam mengelola dana investasi dengan efektif dan transparan. Untuk tujuan penelitian ini akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Membangun aplikasi berbasis website yang dapat memudahkan investor dalam melakukan monitoring terhadap dana investasi pada UKM yang bersangkutan. Yang kedua itu membangun aplikasi berbasis website yang dapat memudahkan UKM dalam mengelola dan memberikan laporan penggunaan dan pengembalian dana investasi dengan efektif dan transparan. Di sini juga ada batasan penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah guna memiliki ruang lingkup yang jelas antara lain. 1. Tipe investasi yang dilakukan pada aplikasi adalah investasi modal usaha dalam bentuk uang, bukan berupa barang atau aset. Yang kedua itu alur investasi yang digunakan pada aplikasi ini adalah alur investasi PT Telkom Indonesia. Yang ketiga itu ruang lingkup UKM yang dapat berpartisipasi dalam aplikasi adalah UKM yang berdomisili di Bandung, Jawa Barat. Yang keempat itu adanya aturan kewajiban melakukan pelaporan dana usaha bagi UKM dalam bentuk laporan penggunaan dan pengembalian dana. 5. Perhitungan bunga flat, yaitu perhitungan bunga rata setiap bulannya. Di sini ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian secara praktis adalah untuk memudahkan UKM dalam memberikan pertanggungjawaban penggunaan dan pengembalian dana investasi dalam bentuk laporan kepada investor, sehingga investor dapat memantau dan mengontrol kinerja UKM. Bab 2 itu pembahasan landasan teori. Investasi pasar modal. Makna investasi menurut Lubis 2016 adalah kepemilikan suatu aset di masa kini dengan tujuan perolehan keuntungan masa depan atas pengeluaran sumber daya finansial atau lainnya. Tujuan investasi lebih lanjut bagi menjadi tujuan umum dan khusus. Tujuan umum investasi ialah pertambahan nilai keuangan atas aset masa kini di masa depan yang berpeluang dalam meningkatkan kesejahteraan keuangan. Sedangkan tujuan khusus investasi adalah perbaikan kehidupan di masa depan, mitigasi inflasi pada kekayaan yang dimiliki berkat peningkatan pendapat. Pasar modal. Pasar modal mempertemukan pihak yang ingin atau butuh berinvestasi pada aset keuangan, yaitu investor seperti saham, reksadana,
obligasi, dan produk pasar modal lainnya. Untuk 2.1 aplikasi investasi teknologi. Finansial adalah produk atau layanan yang dihasilkan dari penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang dapat berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan, dan sistem pembayaran. Bank Indonesia jelas kategori penyelenggaraannya. Teknologi finansial mencakup sistem pembayaran, mendukung pasar, manajemen investasi, dan manajemen risiko, pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal. Produk atau layanan yang termasuk dalam vintage memiliki kinerja inovatif, berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan model bisnis keuangan yang telah ada. POEMS atau Philips Online Electronic Market System. POEMS menjadi aplikasi investasi bagi investor dari berbagai kalangan untuk berinvestasi di saham dan atau reksadana yang diharapkan bisa memberikan kemudahan transaksi bagi penggunanya. PT Philips Sekuritas Indonesia NDA. POEMS bisa diakses POEMS bisa diakses melalui aplikasi gawai dan desktop, juga laman daring. POEMS juga menyediakan layanan investasi saham dan reksadana yang bersifat syariah. Beberapa keuntungan POEMS adalah penggunaan yang aman, real-time, fleksibel, cepat, dan stabil. Ini beberapa layanan yang bisa digunakan melalui menu maupun fitur yang terdapat dalam aplikasi POEMS. Adalah sebagai berikut. Satu itu ada trading trade, atau yang itu melihat pergerakan harga seluruh saham di Bursa Efek Indonesia secara real time. Kedua itu research melihat rekomendasi saham, laporan keuangan, hasil analisis tim Philips. Chart melakukan analisis teknikal saham. Stock scanner, informasi saham berdasarkan kategori tertentu. Ada smart safe, pengaturan antrian beli atau jual saham otomatis. News, berita terkini seputar ekonomi dan pasar modal. Smart plan, pengaturan pembelian saham secara berkala setiap bulan. Online seminar, edukasi daring seputar investasi dari pihak Philips Sekuritas. Buy or sell, transaksi beli atau jual saham. Stock profil, melihat profil fundamental, aktivitas transaksi, aksi koperasi, dan berita suatu saham. Teknologi Acceptance Model, disebut TAM. Teknologi Acceptance Model yang dibuat oleh Davis tahun 2009, model untuk memprediksi dan menjelaskan tentang penggunaan aktual suatu teknologi. Pada model yang diteliti Davis fokus pada dua variabel, yaitu perceived usefulness dan perceived use of use, yang menjadi determinan fundamental dari pengguna sistem. Kecenderungan masyarakat untuk menggunakan suatu aplikasi tergantung pada seberapa besar kepercayaan akan lebih baiknya pekerjaan guru yang mereka lakukan berkat adanya bantuan dari aplikasi tersebut. Inilah variabel PU, sedangkan PO merujuk pada usaha masyarakat dalam menggunakan aplikasi. Percaya mereka terhadap mudah atau usahanya penggunaan. Pada penelitian Davis, TAM digunakan untuk menentukan bangunan sebab akibat dari dua keyakinan utama, persepsi kemudahan dan persepsi kemanfaatan terhadap sikap, minat atau maksud atau niat, dan penggunaan aktual atas teknologi. Nah, ini Dana telah menghasilkan fitur investasi yang sangat menarik, terutama bagi pemula yang ingin memulai investasi dengan modal yang relatif kecil. Melalui fitur ini Anda bisa membeli berbagai jenis reksadana secara mudah dan praktis melalui aplikasi Dana. Di sini ada sebuah gambar investasi yang sedang naik. Pada gambar ini menunjukkan bahwa investasi yang sedang naik. Terus penjelasannya, grafik investasi yang sedang naik menunjukkan peningkatan nilai dari suatu aset atau sekumpulan aset dalam jangka tertentu. Ini adalah tanda positif
bagi para investor karena nilai investasi mereka semakin bertambah. Yang gambar kedua ini contoh investasi yang sedang menurun. Grafik investasi yang sedang turun menunjukkan penurunan dari suatu aset atau sekumpulan aset dalam jangka waktu tertentu. Ini bisa terjadi pada berbagai jenis investasi seperti saham, obligasi, reksadana, atau bahkan mata uang kripto. Di sini ada estimasi biayanya. Satu, estimasi biaya pengembangan aplikasi. Di sini ada desain UX, pengembangan front-end, pengembangan back-end, integrasi API. Ini estimasi biayanya dari 10 juta, 20 juta sampai 50 juta, 30 juta sampai 80 juta, dan seterusnya. Terus ada biaya infrastruktur. Ini ada server dan hosting, keamanan data dari 5 juta sampai 5 juta, 10 juta, dan seterusnya. Yang ketiga itu ada biaya pemasaran promosi. Nah, ini ada strategi pemasaran, iklan digital, media, Google Ads, promosi dan invest pengguna. Di sini ada investasi biayanya 20 juta sampai 50 juta, 15 juta sampai 40 juta, dan seterusnya. Itu 4, biaya operasional, dukungan pelanggan, pemeliharaan sistem, biaya lain-lain. Ini ada 10 juta sampai 20 juta, 5 juta sampai 15 juta, 5 juta sampai 15 juta, 20 juta sampai 60 juta. Nah, sampai itu kesimpulan. Sebenarnya reksadana merupakan investasi bagi investor untuk dapat berinvestasi ke berbagai instrumen investasi yang tersedia di pasar meski memiliki keterbatasan dana, waktu, dan pengetahuan karena ia tak lagi perlu repot mengelola berportofolio investasi sendiri sebab sudah dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Beberapa usaha yang sudah dilakukan otoritas jasa keuangan kantor regional dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap investasi reksadana khususnya di Jawa Timur, yaitu dengan sosialisasi yang mendatangi universitas, lembaga jasa keuangan, pemerintah daerah atau pemerintah kota, karyawan BUN, BUMN. Usaha-usaha tersebut seharusnya dilakukan dengan jangkauan yang lebih luas, mengingat Jawa Timur tidak hanya Surabaya dan sekitar bisa mendatangi pelosok dalam masyarakat pasar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.